Shalom, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini Mr. Hari akan mengajar pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai materi kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah kami dapat melaksanakan atau merenungkannya semua dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan masuk di bab yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila di poin yang ke-B. Jadi hari ini kita akan masuk di bab yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila di poin yang ke-B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sekali lagi, poin B adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemarin kita belajar tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana kita belajar tentang pentingnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yaitu 1 Oktober, dan kita senantiasa memperingatinya. Dan bahkan beberapa hal di mana kita belajar tentang para pendiri negara, yaitu pada tanggal 18 Agustus, termasuk masalah Pancasila pada waktu itu. Nah, kemarin jangan lupakan ya bahwa Pancasila memiliki dua pengertian, yang berbatu sendi yang kelima dan pelaksanaan kesusilaan yang kelima. Nah, lanjut kita masuk di poin B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada 3 poin di poin B ini yang nanti kita akan pelajari. Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi poin yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia ini harus memiliki dasar atau fondasi negara. Jadi pasti semua negara di dunia ini harus memiliki dasar atau fondasi negara. Nah, fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lainnya. Jadi di bangsa kita ada fondasi yang berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Nah, kalau kita tahu bahwa para pendiri NKRI ini sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini membutuhkan sebuah dasar dari penyelenggaraan negara. Nah, dasar tersebut juga dijadikan suatu tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai dan disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Kalau kita tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, alinea keempat jelas dikatakan di situ ada rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu dinyatakan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada, dan selanjutnya. Kalian dapat mungkin lebih hafal ya. Jadi kalian pahami di situ bahwa ada isi pembukaan undang-undang dasar dan kalian dapat melanjutkannya. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa rumusan Pancasila yang terdapat pada alinea keempat itu, di mana di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis atau konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Jadi semuanya itu, setiap organisasi bahkan kegiatan itu sah, dan seluruh lembaga negara itu menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nah, di sini secara hukum ya, bahwa setiap warga negara tanpa kecuali semua harus mengakui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara.
Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa, bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini mencapai kemerdekaan berlangsung berabad-abad. Kalau kalian belajar di kemarin masih ingat ya, di waktu kelas 7 bahwa kalian memahami bahwa BPUPKI menyusun Pancasila dan suasananya serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Kalian dapat melihatnya di bab pertama, di mana perjuangan para tokoh negara kita di dalam merumuskan Pancasila. Itu pada sidang pertama maupun kedua BPUPKI. Dan akhirnya dilanjutkan dengan organisasi selanjutnya PPKI di situ. Nah, kalian mungkin masih ingat di pelajaran kelas 7. Jangan lupakan itu ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa di mana Pancasila ini berfungsi sebagai dasar negara yang dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tadi Mister sudah bacakan. Jelas di situ katakan bahwa peneguhan Pancasila sebagai dasar negara ini sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 garing MPR garing 1978. Nah, situ jelas katakan bahwa peneguhan Pancasila ini sebagai dasar negara, dan tanpa terkecuali sampai kita saat ini kita mengakui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu patokannya bahwa dia sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum yang ada di Indonesia itu mencakup atau bersumber kepada Pancasila, termasuk dalam rangkaiannya sila pertama sampai sila kelima. Jadi di dalam hukum, dalam sumber hukum itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, kalau kalian lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menurut Noto Negoro yang seperti dikutip dari Darji Darmo Diharjo. Kalian dapat menyimaknya bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum negara. Kita lanjut di poin yang kedua dari poin B ya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau kita melihat bahwa visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi kalau kalian melihat ada slogan atau visi misi di sekolah. Di sini kalian menyimaknya di halaman 8. Di situ ada contohnya visi dan misi sekolah yang ada di SMP Negeri 9 Palopo. Di mana visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia serta bernuansa iman dan takwa. Dan yang kedua, misi sekolah yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada dan seterusnya. Di situ ada visi dan misi yang ada di sekolah. Itu sama halnya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu salah satu contoh. Nah, di mana visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Jadi itu aja visi sekolah. Apalagi di bangsa kita menyatakan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Berarti Pancasila memiliki visi ke depan, memiliki tujuan ke depan bahwa untuk menggerakkan bahwa bangsa kita harus lebih baik lagi. Di dalam dasar negara juga adalah cita-cita. Jadi di dalam dasar negara juga adalah cita-cita, bukan hanya tujuan saja, bukan hanya visi saja, tetapi bagian dari cita-cita juga. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kalau kita tahu bahwa para pendiri negara Indonesia ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggara negara. Oleh karena itu,
dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Jadi Pancasila juga termasuk bagian dari ideologi negara. Nah, yang kedua ini dimana kita tahu bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Jadi dasar negara yang disebut juga ideologi negara. Nah, ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, konsep, gagasan atau cita-cita, sedangkan logos ini artinya pengetahuan. Lihat di slide-nya Mister ya. Nah, ideologi artinya cita-cita, keyakinan dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga way of life, yaitu pegangan hidup atau pedoman hidup atau pandangan dunia atau petunjuk hidup. Jadi di mana kita sebagai warga negara kita, di mana kita memandang bangsa kita untuk ke depan lebih baik lagi, ya pandang itu Pancasila. Bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman hidup, di mana bangsa kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, Mister percaya bahwa dari beberapa presiden yang ada, baik yang pertama dan sampai yang sekarang yang ketujuh, di mana mereka berupaya mengamalkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di mana sila kelima sampai ke sila kelima itu mereka sudah berjuang buat bangsa kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan kita sendiri? Mereka sudah berjuang sebagai pimpinan, kita sebagai rakyat, apakah kita juga meyakini bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana kita harus memandang bahwa negara kita untuk lebih baik lagi, di mana sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup untuk meyakinkan kita supaya kita di dalam masalah dengan berteman, dengan bermasyarakat, bahkan dimanapun kita berada, khususnya sila pertama, kita tidak membeda-bedakan masalah agama, tidak membeda-bedakan masalah ras, tidak membeda-bedakan antara suku, tidak membeda-bedakan antara golongan. Nah, di mana SARA ini yang perlu kita jaga supaya untuk menjadikan bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita bisa melihat, kalau kalian kemarin masih mengingat pelajaran kelas 7, sila pertama itu cukup solid sekali, di mana beberapa suku yang ada ingin pisah dari Indonesia, tetapi karena pergulatan dan ini sebagainya, mereka benar-benar bisa satu dan membentuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah kita bisa melihat perjuangan bangsa kita yang untuk bersatu dan memandang bahwa Pancasila ini sebagai pandangan hidup. Nah, di sini kita bisa melihat selanjutnya bahwa Pancasila ini dianggap oleh para pendiri bangsa memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Disepakati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini telah melalui serangkai proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Kalau kemarin kita belajar, apalagi kalian belajar di kelas 7, bagaimana Pancasila ini dibentuk. Ada 3 tokoh, baik Supomo, baik Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mereka membentuk Pancasila ini dengan seksama, bahkan benar-benar bermusyawarah cukup solid sekali, dan akhirnya terbentuk. Nah, disitulah perjuangannya, di mana Pancasila ini dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik, moral sampai kita sekarang ini. Nah, lanjut di poin ke B ini ada yang ketiga, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau kita melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara, itu berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tadi Mister sudah singgung masalah SARA khususnya. Kalau kita meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara, di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara, kita tidak akan memandang seseorang itu dengan sebelah mata. Masalah SARA ini, masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasti kita dapat bersosialisasi dengan baik. Kalau kita masih ada yang membanding-bandingkan masalah SARA ini, nah berarti kita tidak memandang bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan dan memuat semua negara Indonesia yang memiliki dasar pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Jelas ya tadi ya, sudah disinggung ya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang pasal-pasalnya dalam Undang-Undang 1945 menjadi cita-cita hukum serta dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Jadi jelas ketiga poin ini yang saya sampaikan, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang relevan atau yang update, yang terupdate lah. Mau sampai zaman kita 2025 dan seterusnya itu update terus Pancasila ini. Pancasila ini tidak kenal masa. Jadi benar-benar dia selamanya relevan, selamanya akan digunakan sampai di usia kita nanti tua. Pancasila tetap akan digunakan nilai-nilai kehidupannya. Mau sampai kita kakek nenek pun tetap Pancasila ini sebagai memiliki nilai-nilai kehidupan yang relevan dan paling baik. Karena keberadaan Pancasila digali dari peradaban nenek moyang bangsa Indonesia yang dijadikan dasar motivasi, bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inilah yang menjadi patokan kita yang harusnya menjadikan suatu pegangan dalam hidup kita, mengakui Pancasila sebagai pandangan hidup, di mana kita di dalam bertingkah laku, di dalam memotivasi hidup ini, bahkan di dalam perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita pasti akan hidupnya memiliki nilai-nilai Pancasila itu dengan baik. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan itu pasti akan tertanam dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Ini poinnya. Semua sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling memiliki keterkaitan dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi baik sila pertama dan sila kedua ada kesinambungan, ada saling berkaitan. Sila pertama dengan sila ketiga, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya saling berkesinambungan, baik sila pertama maupun sampai sila kelima. Jadi jelas dikatakan bahwa disinilah peran penting kita, bahwa arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini, di pelajaran kita di hari ini, di poin ke B. Dan jika ada pertanyaan, kalian dapat WA secara Mister secara pribadi, mungkin materinya kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan tentang materi, kalian dapat bertanya secara pribadi kepada Mister lewat WA ya. Jadi jangan sungkan-sungkan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Next kita akan lanjut di poin ke C dan beberapa hal yang kalian dapat kerjakan, atau mungkin kalian sambil menunggu belajar di poin ke C, kalian dapat mengerjakan LKS. Ya, menyicil lah pekerjaan LKS. Itu saja yang dapat Mister berikan. See you next time. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita mengawalinya juga dengan berdoa dan kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur buat setiap materi yang kami pelajari pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari, biarlah itu bisa membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you all.